Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ahwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan Sya'ban, dan tidak terasa sekitar 2 pekan lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW, beliau ketika di bulan Sya'ban beliau biasa berpuasa, namun beliau tidak berpuasa sampai full 1 bulan. Beliau memberikan jeda 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena itu untuk membedakan mana bulan Sya'ban dan mana bulan Ramadan. Walaupun demikian, Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan full, namun tidak pernah diriwayatkan sedikit pun tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sahabat mereka semangat untuk beramal beribadah pada bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini kedudukannya seperti salat sunnah dengan salat fardu. Maka bulan Sya'ban ini kedudukannya tinggi di mata syariat Islam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak pernah diriwayatkan sekalipun para sahabat dan begitu juga Rasulullah SAW melakukan amalan di malam nisfu Sya'ban. Tapi yang jelas Rasulullah dan para sahabat mereka memperbanyak ibadah tanpa menentukan harus baca surat A sekian, surat B sekian, dan lain sebagainya. Intinya memperbanyak amal di bulan Sya'ban tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif, penulis, yaitu Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammad ibnu Husain, berkata Muhammad ibnu Husain, ala tarawna rahimakumullah ila maulakumul karimu kaifa yakhussu khalqahu ala ayyatadabbaru kalamahu wa man tadabbara kalamahu arafar rabba. Berkata Imam Muhammad ibnu Husain rahimahullahu ta'ala, apakah kalian tidak memperhatikan, rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Ini adalah salah satu kebiasaan para ulama salaf.
para orang-orang mulia, para orang-orang soleh, mereka suka mendoakan orang lain. Maka kebaikan yang seperti ini selayaknya untuk kita ikuti. Kita sering mendoakan orang lain dengan kebaikan. Jangan hanya kita mendoakan orang lain itu dengan keburukan ketika kita dizalimi. Maka kalau kita memiliki kesempatan untuk mendoakan orang lain, maka doakan orang tersebut dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya bahwasannya ketika seseorang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, maka ada di sisinya, di samping orang yang mendoakan tadi, yaitu malaikat yang mendoakan walakabi mislin, dan engkau akan mendapatkan yang serupa. Tidak jarang ketika kita hidup, kita memiliki tujuan dan keinginan. Kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen A, saya pengen sukses dalam masalah B, saya pengen segera ini, saya pengen segera itu. Tapi terkadang progres yang kita dapatkan ini dalam kacamata kita ya, berbeda dengan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini apa yang kita minta tidak kunjung tiba. Tidak kunjung tiba. Maka salah satu solusinya adalah dengan seseorang mendoakan saudaranya. Siapa tahu ketika dia mendoakan saudaranya, Allah kabulkan doa tersebut. Saudaranya kaya, sukses, antum juga sukses. Ini adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan doa. Lebih lagi kebiasaan orang-orang saleh, mereka biasa mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Kita lanjutkan. Apakah kalian tidak memperhatikan ila maulakumul karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yahussu khalqahu ala ayyatadabbal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya agar mereka mau mentadaburi firman-firmannya, mentadaburi Al-Quran. Wa man tadabbar kalamahu arafar rabbah, maka barang siapa yang mau mentadaburi, merenungi, mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pasti akan mengetahui, mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara agar kita bisa mengenal Allah yaitu dengan kita membiasakan diri kita ini untuk membaca Al-Quran. Bukankah ketika seseorang dia biasa membaca buah karya seorang sastrawan terkenal atau seorang ulama terkenal, maka suatu ketika dia membaca, dia dapati ada sesuatu yang aneh. Dia menganggap ini seakan-akan sepertinya bukan tulisan Ustadz Fulan, bukan tulisan misalnya Syekh Fulan gitu. Maka kadang-kadang ini sepertinya bukan. Kenapa kok dia bisa tahu? Karena dia biasa membaca tulisannya. Maka tulisan itu akan membentuk ciri khas masing-masing. Bahkan suatu ketika ketika rame-rame masalah, ada sedikit masalah yang rame, karena diduga ada bahwasannya media sosial salah satu ustadz itu untuk saat ini yang menguasai bukan beliau, yang menulis status bukan beliau, tapi orang lain. Maka banyak di antara murid beliau itu yang merasa aneh. Ini bukan ciri khas tulisannya Ustadz. Tidak seperti ini.
dari intonasi bahasanya, dari susunan bahasanya, susunan katanya dan lain sebagainya. Beliau tidak biasa menulis dengan cara seperti ini, modelnya seperti ini. Susunan katanya tidak seperti ini. Susunan ketika misalnya mau mengungkapkan sebuah dalil atau sebuah permasalahan tidak seperti ini. Tahu dari mana? Karena beliau biasa membaca statusnya. Status-status yang ditulis di sosial media, biasa berinteraksi dengan sang ustadz, maka itu bisa diketahui. Begitu juga ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, yaitu dengan kita mentadabburi, kita dengan membiasakan diri kita membaca Al-Qur'an, sehingga kita bisa tahu betapa Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayangnya kepada umat manusia itu begitu besar. Begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Betapa Allah Subhanahu wa taala adil memperlakukan manusia. Tidak tebang pilih. Tidak setiap yang Allah sukai kemudian Allah berikan nikmat yang banyak. Tidak setiap yang Allah benci kemudian tidak diberikan nikmat. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala kepada kepada manusia yang tidak mau beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu masih diberi rezeki. Apalagi kepada kita. Ini bisa membuat diri kita ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang memvonis, kenapa saya berdoa sekian kali kok saya enggak dikabulkan. Wa arafa adima sultanihi wa qudratihi, dan ia akan mengetahui betapa maha perkasanya kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa adima tafaddulihi 'alal mu'minin, dan ia akan mengetahui betapa pedulinya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Maka oleh karena itu, fa inna a'dhama mashtamala 'alaihi al-Qur'an huwa ma'rifatullah. Maka di antara kandungan Al-Qur'an yang paling mulia adalah seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi, dan ia mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang maha mulia, Al-Aziz, yang maha perkaya, yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala perkasa namun bijaksana. Banyak di antara manusia dia perkasa, memiliki kekuasaan tapi tidak bijaksana. Ada di antara manusia yang dia bijaksana, menghukumi sesuatu itu bisa proporsional tapi tidak memiliki kekuasaan. Iya. Gimana Ustadz hukumnya? Oh begini dan begitu. Tapi mohon maaf, saya tidak memiliki kekuasaan untuk hal itu. Silahkan ditanyakan kepada, misalnya memutuskan itu misalnya ke pengadilan agama. Tapi pengadilan agama misal ini dolim Ustadz, saya harusnya itu yang menang di pengadilan, harusnya saya yang menang, saya punya bukti bahwasannya ini surat-suratnya, ini hak kepemilikan saya. Tapi pengadilan memutuskan saya yang kalah, orang lain yang menang, gugatan saya kalah. Bijaksana tapi tidak memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala bijaksana dan maha perkasa. Maka ketika kita mendapati sebuah hukum atau sebuah keputusan
yang kita rasa ini tidak adil, memberatkan kita minta kepada Al-Aziz Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika permasalahan sengketa warisan, sering terjadi sengketa warisan karena disebabkan kita ini sejatinya tamak kepada harta. Untuk apa merebutkan sesuatu yang kita dapatkan itu cuma-cuma tanpa susah payah kita? Apa itu? Warisan. Kita nggak punya andil untuk mendapatkan warisan tersebut kecuali karena disebabkan mungkin karena kita anaknya, atau kita pasangannya, atau kita karena orang tuanya. Apakah ketika mayit bekerja mendapatkan hal tersebut kita punya andil? Belum tentu. Pasangan belum tentu. Ada banyak pasangan di dunia ini, dia tidak tahu pekerjaan suaminya. Dalam artian pekerjaan suaminya tidak tahu, pokoknya suami saya kerjanya ini. Ketika suaminya minta bantuan, istriku tolong bantuin. Wah mas, mohon maaf saya nggak ngerti, nggak paham. Sang istri hanya bisa mewanti-wanti, suamiku ketika kamu kerja carilah yang halal. Nggak ada andil dalam pekerjaan suaminya, hanya menasehati cari yang halal karena nggak paham. Anak terlebih lagi. Maka ketika terjadi sengketa warisan, kita perlu mengembalikan kepada asalnya. Apa itu? Harta warisan adalah harta yang kita dapatkan secara cuma-cuma, gratisan. Namanya gratis, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah. Kalau seandainya ada di antara saudara kita atau kerabat kita yang memonopoli, mendolimi kita, ya sudah biarkan. Serahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakan, kita nasihati saudara kita, kamu telah dolim. Saya punya hak di situ. Tapi kalau kamu tetap ngeyel, kamu tetap nekat, silahkan ambil. Saya tidak masalah. Itu harta saya dapatkan cuma-cuma, saya tanpa usaha. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hukuman yang setimpal kepada orang yang zalim. Kita akan mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah untuk mentauhidkan Allah. Tidak perlu kita butuh alasan untuk beribadah. Saya mau beribadah kalau saya kaya. Tidak butuh. Kenapa banyak orang mau beribadah kepada Allah itu ketika sukses saja? Karena bisa jadi salah satu sebabnya ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Bagaimana mau mengenal Allah jika kalamullah, firman Allah, Al-Qur'an saja jarang dia sentuh. Ia hanya menyentuh Al-Qur'an ketika bulan puasa saja. Bagaimana mungkin ia akan mudah untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa arafa adima tafaddulihi, maka dengan seseorang yang dia membaca Al-Qur'an, ia akan tahu betapa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang mukmin dibanding orang-orang yang lain. Dia bisa berhusnudzon, kenapa kok saya enggak kaya? Oh, Allah itu bijaksana. Jadi kalau saya kaya, mungkin saya tidak setaat saat ini. Kenapa wajah saya itu kok biasa saja, pas-pasan, dikatakan ganteng, ya alhamdulillah, dikatakan kurang ganteng ya masuk kategori. Ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya bisa jadi
dengan kita memiliki wajah yang rupawan bisa jadi membuat kita ini sombong, atau membuat kita ini terlena, atau membuat kita ini jauh dari agama. Akhirnya menyombongkan diri, jadi playboy misalnya. Atau bisa jadi, oh kalau saya kaya, bisa jadi saya punya simpenan. Karena laki-laki itu diuji ketika memiliki banyak harta. Dan seorang wanita diuji ketika suaminya tidak memiliki harta. Pernah itu cerita salah satu kawan. Kebetulan kawan ini lama kerja di dunia pertambangan, tambang emas, batu bara itu. Dia mengatakan, Ustaz, kalau orang yang kerja di dunia tambang, ini bukan disclaimer, ini bukan menjadi generalisir ya, setiap orang itu pasti demikian. Tapi beliau mengatakan begini, orang itu kalau kerja di tambang, di dalam, jangan dikira di sana itu kita maksiatnya susah, Ustaz, gampang. Bahkan dulu kawan-kawan saya itu rata-rata punya simpenan. Jangan dikira simpenannya orang-orang Indonesia, enggak, Ustaz. Orang ngebully, cantik-cantik. Padahal itu di dalam, di pedalaman. Akses motor ke sana, kendaraan itu sulit. Tapi banyak di antara yang orang-orang tersebut itu punya simpenan. Kalaupun ada yang nggak punya simpenan, itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi. Belum faktor korupsinya, Ustaz. Makanya saya ketika lihat, mending kalau saya tetap nekat memang saya kaya, tapi kalau saya teruskan bisa jadi saya semakin terjerumus. Bagaimana Anda, Ustaz? Setiap cuti saya lihatnya seperti itu. Saya pengen keluar, akhirnya saya ke kota. Ternyata satu bis itu ada juga yang seperti itu. Saya sudah berusaha, akhirnya sudah bismillah, saya resign. Gaji saya yang 2 digit saya tinggalkan daripada saya ketemu dengan lingkungan yang toksik, isinya maksiat. Saya lebih mending gaji saya hanya sekian juta saja. Ya alhamdulillah bisa makan. Ya walaupun tidak makanannya seperti dulu. Wa arafa ma alaihi min fadli ibadatihi, dan ia akan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan step-step bagaimana seorang hamba itu bisa menjalankan kewajiban. Sehingga dengan itu semua seorang hamba mudah untuk melaksanakan kewajiban apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Fal ulul lati istamala 'alaihal plan taduru 'alaiha ma'asalasah, dan perkara-perkara step yang langkah-langkah yang Al-Qur'an telah menegaskan agar seseorang itu mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya, itu setidaknya berkisar pada 3 perkara. Perkara yang pertama, at-ta'rifu bir-rabbi al-ma'bud, seseorang mengetahui siapakah zat yang disembah.
wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dan dia mengetahui nama dan sifatnya dan perbuatannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada seorang mukmin? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang mukmin itu untuk beribadah? Fa huwa ta'rifun bihi. Dan ini mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Hatta tuqbilal qulub ilaihi ta'diman wa ijlalan. Sehingga dengan itu semua seorang hamba hatinya akan menerima bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang disembah. Ia akan mengagungkan, akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cinta. Betapa Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada umat manusia. Wal raja, dan dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tersifati dengan sifat-sifat yang mulia, yang notabene di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang tersifati dengan sifat mulia tersebut. Tidak ada yang mampu. Maka ketika meminta ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa khaufan, dan begitu pula kita ketika takut ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selainnya. Maka kita tidak akan takut kepada hal-hal yang sejatinya tidak memiliki andil, tidak layak untuk kita takuti. Kita tidak akan mudah percaya dengan khurafat-khurafat. Kita tidak akan mudah percaya dengan tahayul-tahayul. Karena apa? Karena secara logika pun itu juga tidak masuk akal. Apalagi kita tahu Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah. Kalaupun seandainya itu mampu, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu. Tidak mungkin seorang hamba yang beriman dan bertakwa, banyak beramal soleh, ikhlas ibadahnya kepada Allah, hidupnya akan sengsara, hidupnya akan banyak malapetaka. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, langkah pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana cara agar seseorang itu mengetahui Allah, mengenal Allah, sehingga ketika melaksanakan ibadah itu ikhlas. Yang kedua, at-ta'rifu bit-tariqil musil ilaihi, yaitu cara yang kedua agar seorang hamba itu mudah untuk melaksanakan setiap perintah Allah, yaitu seseorang dikenalkan dengan bagaimana cara jalan sampai kepada perintah tersebut. Yaitu yang pertama, bittibai al-ma'murat, yaitu dengan seseorang itu mengikuti, melaksanakan setiap perintahnya. Nah, tadi kenal, dia mengetahui Allah. Allah itu Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Oh, ada perintah, jalankan. Karena apa? Maka setiap perintah pasti di sana mengandung hikmah, mengandung hikmah yang belum tentu kita ketahui. Allah al-adlu, Allah itu adil. Maka ketika Allah memerintahkan aku untuk melaksanakan perintah tersebut, maka pasti Allah tahu saya mampu untuk melaksanakannya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala melarang atau memerintahkan untuk menjauhi setiap yang dilarang, ia akan tahu bahwasannya dia yakin Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan hal tersebut dengan seadil-adilnya. Kalau seandainya aku nekat melanggar aturan tersebut, maka aku akan mendapatkan kecelakaan.
Dan kalau seandainya aku taat dan aku tidak melakukan larangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadaku ganjaran yang sangat banyak. Dan perkara yang ketiga, bayanu ma a'addahu Allahu min thawabin liman ata'ahu. Langkah yang ketiga agar seorang hamba itu mudah untuk taat kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa-apa yang telah disiapkan bagi seorang hamba yang taat. Allah tahu kesukaan seorang hamba itu apa. Kita suka ketika kita melakukan sesuatu kita mendapatkan feedback. Itu normal. Setiap manusia itu suka. Ketika dia melakukan sesuatu, melaksanakan sebuah perintah, maka dia akan mendapatkan feedback. Apa itu feedback? Manfaat. Apalagi anak kecil. Anak kecil ketika diperintahkan, dek, tolong belikan belikan permen, belikan apa? Tolong belikan sabun di warung sebelah. Nanti uang sisanya buat kamu. Senang nggak? Langsung semangat. Beda kalau misalnya tolong belikan sabun di warung sebelah. Ya. Oke lah. Itu loh, tolong beliin sabun di warung sebelah. Iya, sebentar lah. Coba kita ganti. Dek, tolong belikan sabun di warung sebelah, nanti uang sisanya buat kamu. Oke, siap, katanya. Semangat. Karena senang. Maka ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa balasan yang setimpal. Wa iqabin liman asahu, dan iqab, hukuman bagi orang-orang yang tidak mau taat. Maka pernah ada orang yang mengatakan, kenapa saya kan maksiat itu sedikit, kenapa saya dibalas dengan siksaan yang pedih? Kita tanyakan, kalau kamu seandainya waktu yang kamu gunakan untuk maksiat tersebut engkau isi dengan ketaatan, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ganjaran berupa surga yang abadi? Sama, adil. Di sisi yang lain, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa memberi rezekimu, mematikanmu, menghidupkanmu? Sedangkan patung yang engkau sembah itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, jauhi syirik. Kenapa engkau malah tetap nekat untuk melaksanakan, untuk mendekati syirik, melakukan kesyirikan? Maka step-step ini semoga dengan step-step ini seseorang akhirnya mudah untuk melaksanakan perintah. Bagaimana kita mengenal sang pemberi perintah itu seperti apa? Kuat, perkasa, bijaksana. Maka kita tidak akan takut setiap perintah yang diperintahkan kepada kita, kita tidak akan takut. Sebagaimana kita punya seorang atasan yang karismatik, bijaksana, punya pendirian, track recordnya bagus. Kira-kira kita sebagai bawahan,
ketika atasan kita memerintahkan sesuatu, kita taat atau tidak? Taat. Kita tahu track recordnya bagus, kita kenal jelas detail. Apalagi ternyata atasan kita ini dulu satu angkatan dengan kita. Kita kenal dekat. Karena emang track recordnya bagus, akhirnya jenjang karirnya itu cepat naik. Ini track recordnya bagus. Maka ketika orang tersebut, atasan kita memberi nasihat, kamu coba, kamu lakukan ini. Kira-kira kita ikuti nggak sarannya? Ikuti sarannya. Karena apa? Dia sudah membuktikan. Yang dulu satu angkatan, sekarang levelnya sudah jauh berbeda. Akan diikuti. Apalagi kita diberikan tutorial yang gratis. Ayo. Kita ikuti karena kita tahu track recordnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah adil, bijaksana, Maha membalas baik kebaikan maupun keburukan. Maka kita akan yakin ketika kita diperintahkan sesuatu, kita melaksanakan apa yang diperintahkan itu tanpa beban. Karena nanti akan ada sesuatu yang disiapkan. Atau kalau tidak mendapatkan sesuatu, saya akan mendapatkan manfaat dari perintah tersebut. Nah, kita lanjutkan. Fahadihi muhtawayatul Qur'ani jumlatan. Dan ini adalah kandungan-kandungan Al-Qur'an secara global, secara jumlah. Wa a'dhamu ma fihi, dan di antara kandungan yang paling penting adalah seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam surat Al-Ikhlas itu kandungannya itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Li'annaha ukhlisat li bayani sifatir rabbi. Karena dalam surat Al-Ikhlas seseorang akan bisa mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alzama nafsahul wajib. Maka ketika dia mengetahui step-step ini di dalam Al-Qur'an sudah Allah Subhanahu wa taala paparkan dengan jelas, dengan gamblang, bagaimana seseorang mengenal Allah, bagaimana seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sudah ada contohnya. Ikuti Rasulullah. Kita tahu perintah-perintah ini, ibadah ini enggak setiap hari kita diperintahkan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan untuk melaksanakan ibadah. Puasa wajib setahun hanya sekali. Salat sehari hanya 5 kali. Dan sekali salat itu kurang lebih hanya sekitar 10 menit. Artinya dalam sehari semalam kita ibadah salat itu enggak sampai 1 jam. Taruhlah 1 jam. Sedangkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 24 jam. Mudah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk ibadah, Allah memudahkan jalan untuk melaksanakannya. Allah membuat aturan yang ringan. Yang dulunya 50 kali salat dijadikan 5 kali salat. Mudah. Dan di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Maka seseorang fa'alzama nafsahul wajib. Maka orang ketika mengetahui itu semua, dia akan serius, dia akan konsen, dia akan benar-benar ketika beribadah. Fahadira mimma hadarahu maulahul karim. Dan dia akan waspada pada setiap apa saja yang bisa membuat dirinya itu celaka. Wa raghiba fi ma raqabahu, dan dia akan memotivasi dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut pada hal-hal
yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakannya. Maka oleh karena itu, walihada yahtaju qari'ul Qur'an ay yata'ammal kitab Allah. Maka oleh karena itu, setiap orang yang membaca Al-Quran tersebut itu akan menjadi hujjah untuk dirinya agar dia senantiasa berta'amul, mentadaburi, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat yang mana terdapat di dalamnya itu perintah dan larangan. Sehingga dengan itu liyajtahid fi imtisalil ma'mur. Hingga orang tersebut itu akhirnya dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul," apabila engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fal'iha sam'ak," maka pasang telingamu, perhatikan dengan seksama. Fa innahu khairun ya'muru bihi, maka ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah fa innahu khairun ya'muru bihi. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, au syarrun yanha anhu, atau kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu yang mana pada larangan tersebut itu bisa menjauhkan seseorang dari mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Kita pasang telinga kita simak dengan seksama. Karena hanya ada dua kemungkinan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan atau Allah Subhanahu wa taala melarang dari melaksanakan keburukan. Maka oleh karena itu, barang siapa yang ketika dia mentadabburi Al-Qur'an, dia sudah menjalankan, dia mengikuti step-step yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, langkah-langkahnya diikuti, Al-Qur'an ditadabburi. Ketika dia membaca Al-Qur'an wa inda istima'ihi min ghairihi, dan ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut, maka dia akan mendapatkan faidah yang banyak. Wa tafhimul makna, dan minimal orang tersebut itu paham maknanya. Wa yuqalu khitabu rabbani, dan dia mendapatkan sesuatu hal yang belum tentu didapatkan oleh orang lain. Apa itu? Dia bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hal yang agung bagi orang tersebut. Jika seandainya seseorang itu bisa memahami perkataan orang yang mulia, itu saja dia bisa dianggap mulia. Kok kamu bisa paham perintahnya Pak ini? Oh ya, saya tahu. Maksudnya begini dan begitu. Kok kamu bisa tahu? Ya tahulah. Wah, kamu hebat ya. Apalagi biasanya gini. Terkadang di kita ini banyak dokter itu tulisannya jelek. Entah karena memang sudah seperti itu, atau memang benar tulisannya dokter itu jelek. Tapi ada yang mengatakan memang tulisan dokter itu jelek disengaja. Karena apa? Dokter dibiasakan untuk cekatan dalam menangani pasien. Sehingga ketika menulis itu tulisannya
asal-asalan, seakan-akan asal-asalan. Suatu ketika ada seseorang yang bisa membaca tulisan dokter tersebut. Kok kamu bisa ya baca tulisannya? Pada tulisannya kayak gini. Ya siapa dulu? Saya. Udah bangga, senang. Wah hebat kamu ya, bisa-bisanya. Apalagi yang bisa membaca tulisan dokter tersebut hanya satu orang tadi. Dan dokter tersebut dokter yang terkenal. Kira-kira orang tadi ikut terkenal enggak? Ikut terkenal. Ikut mulia enggak? Ikut mulia. Padahal yang pintar ngobatin, yang pintar memberikan resep adalah sang dokter. Dia hanya posisinya hanya orang yang menerjemahkan tulisan sang dokter. Kalau ditanya, misalnya, coba kamu tolong berikan obat kepada pasien tersebut. Nggak tahu saya. Nggak bisa. Atau bisa jadi dia bisa memberikan resep untuk seorang yang sedang sakit karena disebabkan apa? Karena dia biasa membaca resep dokter. Oh, dokter ini ketika ada pasien yang sakit dia meresepkan obatnya ini, takarannya sekian. Jadi tahu enggak? Jadi tahu. Dia akan ikut terkenal. Maka suatu ketika kalau ada orang sakit, ya coba Bu pakai ini. Sembuh. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kok tahu ya obatnya ini? Ya, dulu saya pernah jadi asistennya dokter Fulan. Jadi asisten dokter Fulan. Pantes. Dokternya hebat, ya nggak heran kalau asistennya hebat. Padahal ya kita dalam ilmu obat ya kita tidak tahu, hanya pernah mendapati dokter Fulan merekomendasikan obat ini dan ini. Wa aulal awqat litadabburi wa tafakkuri fil Qur'ani inda ada'is salawatil khamsil maktubah. Kemudian Syekh Abdul Razak beliau memberikan tips atau memberikan saran agar seseorang itu mudah untuk bisa mentadabburi Al-Quran dan mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Beliau hafizahullah mengatakan, waktu yang paling utama yang mana seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadabburi dan memahami Al-Quran, yaitu ketika seseorang inda ada'is salawatil khamsi, ketika seseorang itu sedang melaksanakan salat wajib. Li'annaha a'dhamul arkani ba'da tauhid, karena salat itu adalah rukun Islam yang paling mulia setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadisil qudsi, sebagaimana datang sebuah hadits qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Senantiasa hambaku akan mendekatkan dirinya kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu yang paling aku cintai, mimma aftaradtuhu, yaitu apa-apa yang aku wajibkan. Maka salah satu cara agar seseorang itu bisa memahami makna dan kandungan Al-Quran, sering-sering dia membaca hafalannya ketika sedang melaksanakan sholat. Ini yang membuat akhirnya hafalannya kuat. Di sisi yang lain, dia akan semakin paham
akan makna dan kandungan ayat yang dia baca. Mungkin awalnya ketika dia membaca ya seakan-akan makna kandungannya seperti ini. Lama-lama akan semakin mentadaburi, dapat faedah baru, dapat makna baru. Ternyata begini, ternyata seperti itu. Akhirnya yang satu ayat yang sering dia rutinkan ketika dibaca ketika dia sholat, akhirnya dia bisa menyimpulkan banyak faedah dari ayat tersebut. Jika Rasulullah SAW saja itu sesifati dengan jawami'ul kalim, Rasulullah SAW mengucapkan ucapan yang pendek namun maknanya sangat luas. Maka bagaimana lagi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah sekalian, kalau antum pengen paham makna Al-Quran, kandungan dan isinya, ya bukan hanya antum hafal, tapi antum praktekkan ketika sholat, antum baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, Allah itu kasih sayangnya kepada kita itu luar biasa. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Malik, penguasa, pemilik hari pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap apa yang aku kerjakan. Berarti kalau saya beramal soleh maka aku akan mendapatkan manfaat. Kalau aku bermaksiat maka aku akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau ada orang yang mendolimiku dan aku tidak bisa membalasnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti yang akan membalasnya. Begitu pula sebaliknya, ada seseorang yang pernah aku dolimi, kemudian dia tidak bisa membalasku, ternyata Allah akan membalas kedoliman tersebut kepada diriku. Akhirnya ketika dia berbuat, dia berhati-hati. Dengan dia merenunginya, dengan dia mentadabburinya, dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu tidak diragukan bahwasannya seseorang yang berusaha serius untuk mentadabburi Al-Quran di dalam salatnya, yu'tabaru min anfa'il asbab fi tahqiqil khusyu'u fiha. Maka tidak diragukan seseorang yang dia berusaha untuk mentadabburi Al-Quran ketika salatnya, maka orang tersebut adalah orang yang akan bisa memahami dan mentadabburi Al-Quran, karena langkah yang dia tempuh adalah langkah yang paling bermanfaat di antara sebab-sebab seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya. Langkah yang paling tepat untuk mendapatkan kekhusyuan adalah dengan mentadabburi Al-Quran dan menghadirkan hatinya ketika membacanya. Khusyuk itu insya Allah mudah untuk kita raih ketika kita benar-benar serius, kita benar-benar mujahadah, berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memahami apa yang kita baca. Tidak mungkin seseorang yang ketika membaca ketika sholat dia baca, namun dia tidak mentadabburinya, tidak mungkin dia mendapatkan kekhusyuan. Begitu pula ketika seseorang dia sholat, dia kurang mentadabburi Al-Quran, seakan-akan sholatnya itu hampa, karena tidak ada sesuatu yang dia pahami dari apa yang dia laksanakan.
Berbeda ketika seseorang sholat kemudian dia mentadaburi setiap bacaannya. Maka ketika selesai sholat dia akan mendapatkan rohah, ketenangan, rasanya plong. Wah, enak sekali. Maka salah satu ciri orang yang sholatnya khusyuk adalah ketika dia selesai sholat dia hatinya itu merasa plong. Apa itu plong? Lega, tenang, nyaman. Menjalani aktivitas setelahnya itu dengan rasa tenang, tidak khawatir. Wa hadza mimma yuhaqqiqu lil abdi kamalat thawab. Dan mentadabburi Al-Qur'an adalah salah satu langkah nyata bagaimana seorang hamba itu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Wa adimil ajri fi salatihi, dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di salatnya. Falaysa lil mar'u min salatihi illa ma aqala minha. Karena seseorang yang melaksanakan salat dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala kecuali atas apa yang dia pahami, atas apa yang dia tadabburi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya ada seseorang yang sholat dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali setengahnya saja, ada yang seperempatnya, ada yang sepertiga dan lain sebagainya. Karena apa? Karena disebabkan kekhusyuannya. Maka jangan dikira ketika seseorang sholat semuanya dapat 27 derajat. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi ada di antara orang yang ketika sholat raganya saja yang sholat, tapi jiwanya enggak. Jiwanya, pikirannya itu bergentayangan kemana-mana. Dia sholat, raganya di sini, pikirannya di rumah. Pikirannya liburan. Pikirannya healing. Pikirannya ke bazar. Raganya di sini. Tapi jiwanya sudah melalang buana ke sana kemari. Maka naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ketika kita sholat kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma warada minal fadli liqari'il Qur'an yatanawalul musalli a'dama mimma yatanawalu ghairuhu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan seseorang yang membaca Al-Qur'an, maka sejatinya masuk di dalamnya pula seseorang yang sedang melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena orang yang melaksanakan salat adalah orang yang akan lebih banyak mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Karena ketika seseorang sholat, dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia juga sedang membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Maka orang yang sholat adalah orang yang akan banyak mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Sehingga orang yang sholat adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Maka orang yang sholat, melaksanakan sholat adalah orang yang paling dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka hendaklah kita berusaha agar kita mendapatkan kualitas salat kita ini sebaik-baik salat. Bukan hanya sembahyang, sembah asal
goyang. Kita beribadah hanya sekedar gerakan tanpa makna. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan hambanya untuk melaksanakan salat, Allah menginginkan hambanya melaksanakan salat, melaksanakan perintahnya, mentadabburi firman-firmannya, sehingga seorang hamba tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini? Silahkan, Amrullah. Bagaimana jika kita menyampaikan ilmu tapi sebatas kemampuan kita? Contohnya misalkan setelah dirosa itu kita menyampaikannya misalkan di media sosial saja. Itu bagaimana sesuai dengan kapasitas keilmuan kita? Menyampaikan ilmu adalah tugas setiap orang yang berilmu. Dan setiap kita sejatinya itu dituntut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Maka kalau misalnya kita mendapatkan faedah atau mendapatkan manfaat dari apa yang baru saja kita pelajari, maka salah satu langkah adalah kita mengajarkan kepada orang lain. Kita sharing ilmu. Karena ilmu adalah hal yang semakin banyak dibagi akan semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Tidak ada selain ilmu yang dibagi itu semakin bertambah kecuali ilmu. Hal lain ketika semakin dibagi semakin berkurang. Ilmu itu dibagi semakin bertambah. Harta dibagi semakin berkurang. Dalam logika kita berkurang, tapi hakikatnya bertambah. Maka ketika kita misalnya baru saja menghadiri sebuah kajian, ya boleh saja kita sharing, misal di media sosial kita share secara umum. Misalnya kita sebutkan faedah tersebut tanpa kita menyebutkan embel-embel. Barusan saya hadir kajiannya Ustadz Fulan nih, gitu. Faedahnya ini. Nggak harus, karena itu bisa jadi nanti kita bisa riak. Maka misalnya cukup kita tulis di media sosial, misalnya faedah dari kajian Ustadz Fulan, kita cukupkan faedahnya apa, kemudian di bawahnya antum tuliskan, misalnya Ustadz Dr. Firanda Andirja, Ustadz Dr. Syafiq Basalamah hafizahullah ta'ala. Udah cukup itu. Urusan orang menerka-nerka, ini habis hadir kajiannya Ustadz Fulan ya, itu urusan mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Boleh semampu kita, tapi jangan sampai kita melampaui batasan yang di luar kemampuan kita. Kemudian kita mereka-reka ini dan itu, maka bisa jadi yang didapatkan itu bukan manfaat tapi malah madarat. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.